things to fun, from banking to banter. This is PB Punya Podcast. The place where knowledge meets entertainment, and every episode brings you insight with a twist. Buckle up and let's dive in. Halo Sobat PB. Di This is PB Punya Podcast kali ini bersama saya Erdina sebagai host, dan tentunya kita menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, yakni Kak Levi. Boleh dikasih nih Kak perkenalan sedikit-sedikit. Boleh dong, kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Muhammad Levi dari angkatan 2023. Oke nih, yang kita ketahui bersama ya, kalau Kak Levi ini merupakan mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas dan juga di universitas. Boleh nggak sih Kak kita kulik lebih dalam lagi? Boleh dong, masa udah dateng gak dikulik lebih dalam? Oke nih, siap-siap. Berarti kakak siap nih ya diberikan Siap. beberapa pertanyaan? 100% siap. Oke nih, kita mulai dari yang pertama nih. Kan kita ketahui nih kalau misalnya Kak Levi merupakan Duta Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dan tentunya dalam seleksi duta ini tuh ada tantangan besar ya kan ya Kak? Boleh tahu nggak Kak tantangan terbesar kakak dan gimana kakak menanggapi tantangan tersebut? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi kan teman-teman semua tahu ya, aku dari angkatan 2023, tapi aku dari kelas Gresik nih Kak. Oke. Iya, udah pernah ngerasain belum dari Surabaya ke Gresik? Pernah Kak? Itu bener-bener tantangannya tuh di jalannya, sumpah. Tahu gak sih ketika dulu nih ya, aku kan sempat mau wapres juga ya, ini sebelum duta ya. Aku pakai motor, itu aku udah syahadat duluan. Waduh. Dari rumah, karena aku udah takut duluan ini buat naik motor terus di jalan kayak aduh truk transformer lah dan sebagainya. Wah itu gila banget sih. Tapi gegara hal tersebut ya, aku udah nggak naik motor lagi karena mamaku takut gitu ngelihat aku yang harus berjuang melawan ya kerasnya jalanan. Makanya disuruhnya naik bis. Nah kebetulan kan UNER juga kan ada bis UNER nih kan. Waktu itu rutenya Surabaya Gresik. Itu cukup ngebantu banget. Makasih banyak UNER. Makasih Oke. Terus tantangannya sih, jadi ketika selama duta kontrakan aku kan adanya di Gresik nih ya. Dan seleksi itu ada di Surabaya di kampus B sini kan. Nah permasalahannya itu adalah saya itu kan lebih pilih naik bis. Kenapa sih aku nggak naik kereta yang jauh lebih cepat gitu? Pertama, sebagai anak rantau ya, keuangan itu emang harus benar-benar diteken nih. Kalau misalnya emang uang pengen diteken ya mau gak mau kan harus keluar tenaga. Makanya dibanding aku kayak keluar uang buat naik motor dan sebagainya, mending aku naik bis. Kenapa aku nggak minta keluarga? Karena ya itu tadi lah, sebagai anak yang udah memasuki usia dewasa nih, udah mulai kepala dua, gak enak dong minta sama orang tua terus, apalagi kakak. Nah makanya aku berpikir nih, naik apa? Ternyata naik bis. Nah naik bisnya juga aduh struggle-nya 3-4 jam lebih. Apalagi tuh belum macetnya Kak. Jadi berhubung aku juga mantan atlet, jadi alhamdulillah punya fisik yang kuat banget lah melawan itu semua. So selama di perjalanan tuh aku harus naik bis dari bukan Bungurasi ya, tapi dari naik Transjatim terus ke Purabaya, habis itu Purabaya ke kampus B itu kan 45 km lebih ya Kak. Dan jadi tuh aku bener-bener capek banget hingga bener-bener ngebuat aku aduh sampai kayak mimisan rasanya Kak. Mimisan itu. Udah capek di jalan gitu ya Kak ya. Bahkan gara-gara hal tersebut ya Kak, momennya itu aku harus bangun setiap pagi jam 3 sampai tuh harus jam 7 di sini. Itu baru sampai jam 7. Belum lagi pulangnya. Pas pulang juga aku pernah tidur di masjid Kak gara-gara hal tersebut. Dan luar biasa. itu bener-bener momen tersakit bagi aku sih. Karena waktu itu emang posisinya pas di Purabaya, Transjatim menuju Gresik itu udah gak ada. Sehingga aku mau gak mau itu ya tidur di masjid. Dan aku juga gak enak minta sama keluarga. Jadi maaf papa mama, keluargaku juga waktu itu aku ngeblok kalian biar kalian gak teleponin aku terus karena khawatir. Jujur itu ini kayak pengakuan dosa juga ya. Gak apa-apa, abis ini nyala aidin wal faidin Kak. Nyala izin ya papa mama ya. Jadi aku sampai harus tidur di masjid. Jadi itu hal yang gak pernah aku pikirkan sih. Karena aku juga baru tahu rute Transjatim ke Gresik itu sampai jam 7 ya. Itu benar-benar struggle-nya sih. Jadi ya
di perjalanan, capek, uang juga di sini kan Gresik itu kan lebih murah dibanding Surabaya. Dan aku juga kan makan banyak ya. Jadi waktu itu selama 29 hari aku habis 1,4 juta Kak. Wow. Itu buat makannya juga ya kan. Jadi ya makanya nggak enak lah kalau misalnya aku minta bantuan ke orang tua juga. Ya gitu sih Kak. Jadi dari uang, tenaga, bahkan waktu, wah itu gila banget sih Kak. Ini jadi kita dari denger tantangan yang dialami Kak Levi itu emang kakak tuh deserve banget sih jadi duta karena tantangannya tuh gak main-main teman-teman. Oke nih Kak Levi, selain mungkin dari tantangan perjalanan nih, ada nggak tantangan lainnya? Tidurnya sih. Ya ampun, aku harus tidur di jam sampai Gresik itu aja di atas jam 9 ya kan. Bangun lagi di jam 3, berangkat lagi di jam 4, bayangin gitu terus ya kan. Apalagi kan kita kan seleksi ya 5 bulan ya. Ya paling struggle-nya itu pas ketika masa ini sih latihan untuk grand final. Kan harus ke Surabaya terus. Itu aku capek banget Kak. Bahkan sampai kayak aku mikir ya Allah, entah ujian apa yang kau berikan kepada saya. Jadi bener-bener ngerasa struggle di situ ya. Tapi ini benar-benar posisi ketika aku struggle-nya aja ya. Bukan berarti jelek gitu enggak. Ini emang jalan yang aku pilih. Ini jalan ninjaku Kak. Berarti teman-teman jangan takut dulu nih nanti pas ketakutan. Iya, enggak. Itu cuman apa ya? Kan background dari orang-orang itu kan beda. Tantangan setiap pribadi kan itu berbeda. Seperti itu. Betul banget sih Kak. Oke nih Kak Levi, denger-denger nih di tahun 2023 yang lalu Kak Levi sempat ini ya mau berhenti kuliah. Apakah benar Kak Levi? Betul banget Kak. Jadi aku kan masuk sini ya uang pangkal, uang UKT juga. Aku kan mantan atlet itu kan punya dapat gaji ya. Gaji itu aku tabung dan emang aku gunakan untuk masuk univ ini. Jujur masuk UNER ini dulu tuh aku mikir pengen langsung kerja aja, tapi kakakku tuh pernah bilang, Levi, kamu mau gimana? Masa pengen masuk swasta? Ini bukan berarti aku menjelekkan swasta, enggak. Tapi ada pride-nya sendiri kan masuk PTN. Kebetulan saat itu yang baru masuk PTN di keluargaku nih, dari 7 bersaudara, itu baru kakakku yang ke-5. Nah, kakakku yang ke-4 nih mungkin pengen aku juga, kakakku yang ke-3 ini pengen aku masuk PTN nih, apalagi masuk top 10. Makanya waktu itu aku coba masuk top 10 dan milih nggak kerja kan. Nah, masuk top 10 juga kan biaya itu kan bukan nggak main-main juga ya. Betul. Kebetulan juga kan aku kan masuk sini nggak pakai beasiswa KIPK. Nah, waktu itu aku jadi nyisin uangku. Jadi waktu itu aku bayar untuk UKA sama UKT-nya juga ya, dibantu sama kakakku juga beberapa. Nah, permasalahannya adalah aku selalu ditanya, kamu yakin kah masuk sini yakin kah? Ya aku yakinin, soalnya ya buat nama baik keluarga juga kan. Ya tapi harus ada harga yang harus keluar. Nah, waktu itu aku udah mikir, aku kan sistematis. Aku masuk sini udah ada uangnya. Nanti untuk kedepannya gimana? Ya udah, aku bisa pakai ini Kak, pakai beasiswa, salah satu beasiswa di Jakarta. Tapi kodarullahnya aku dapat ujian adalah aku nggak dapet Kak. Ada kesalahan teknis waktu itu. Dan dari situ aku kayak berpikir, ya Allah kenapa sih aku sering sholat, sering ngaji tapi malah kena kayak gini. Aku bukan ria ya, posisiku kok kayak gini. Terus aku gak tau kenapa di FYP ku ya di Instagram ada yang lewat gini, emang kalau misalnya kalian rajin sholat, rajin beribadah, bukan berarti kalian bebas dari ujian. Nabi aja yang lebih giat aja dari kita bisa kena tuh. Nah dari situ aku mikir, oh iya ya, bisa aja nih ujian. Dari situ Kak aku langsung ambis, aku berpikir manjadi wajadah siapa yang bersungguh lah ya kan. Betul. Di situ aku mulai ambis, aku mulai terapkan apa yang aku bisa, mau keluar mau enggak bodo amat. Yang penting apa? Yang penting aku bisa ngelakuin yang terbaik. Karena aku tuh hidup sebenarnya bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi penuhi takdirku. Takdirku udah di UNER, maka aku harus kalau misalnya mau keluar pun ya aku harus gunakan kesempatan itu untuk apapun itu. Makanya Kak, dari situ aku bener-bener struggle dan jadi ngebentuk diri aku yang sekarang. Nah, aku makasih banyak nih buat Bu Etin ya. Jadi salah satu guru juga ya, dan bantuan dari kepala sekolah dari SMK ku. Mereka bantu aku juga dari segi keuangan ketika aku terkena ini, karena ini ada kesalahan teknis lah ya. Dan dari situ juga alhamdulillah dibuka jalan juga sama Allah dari SMK yang sediakan dana bantuan, lalu juga dikasih bantuan dari UNER berupa banding UKT dan juga pemotongan atau cicilan UKT. Nah itu alhamdulillah banget, jadi benar-benar bisa terbayar hingga bisa lanjut kuliah lagi. Kalau ditanya emang
gede banget kah apa nggak mampu atau gimana? Sebenarnya mampu, tapi tipikal orang keluarga aku tuh ya kalau misal mau bayar UKT misalnya di atas 6 ya berarti itu dulu Kak nabung dulu kan. Oke. Nah kalau misalnya saat itu tiba-tiba aku posisinya tunggakannya waktu itu emang pas masuk sini tuh aku tunggakan yang misalnya 3 juta nih, yang awal masuk tuh aku taruh di semester depan. Nah permasalahannya semester depan 3 juta ini ditambah sama UKT-nya juga itu kan jadi tinggi kan. Nah kita tuh cuma bisa bayar yang UKT-nya aja, yang 3-nya itu nggak bisa dulu, apalagi sampai pinjol, aku nggak mau ya kan. Jangan dong. Makanya itu bener-bener struggle banget di situ, dan alhamdulillah itu SMK bantu banget dan juga UNER juga bantu banget. Jadi teman-teman kalau misal banding UKT ataupun sebagainya, tanya aku aja kan aku udah paling berpengalaman. Tapi sama satu lagi, emang saat mau bayar itu aku udah mikirin buat bayar pakai beasiswaku ini. Soalnya beasiswaku ini tuh emang bisa talangin tuh semua. Jadi emang posisinya waktu itu aku kaget aja keluargaku bisa langsung kena segitu, dan posisinya juga nggak keterima, dan itu bener-bener unexpected banget sih Kak gitu. Oke, berarti di note ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang UKT dan lain sebagainya, bisa langsung tanya kepada ahlinya. Iya. Oke, next ya Kak Levi. Nah kan Kak Levi angkatan 2023 nih. Boleh nggak Kak direkap di tahun 2024 yang lalu, setahun yang lalu nih Kak, pencapaian apa aja sih yang Kak Levi dapatkan, dan gimana usaha Kakak buat nge-achieve itu semua? Mau tanya gitu aku jadi mikir, ternyata 2023 udah 2 tahun yang lalu. Iya ya, bener. Aduh, kalian tuh masih ngerasain ini gak sih kayak masa-masa Covid tuh adalah masa-masa kita. Bener, kayak waktu kita berhenti di Covid. Iya, dan sekarang oh my god, aku udah semester 4, kamu udah semester 1. Iya. Aduh. Semester 2 ya? Iya, semester 2. Iya. Perasaan waktu itu masih agit deh. Iya. Nah, jadi selama 2024 ya, back to the topic, aku tuh setelah ambis ya, kena kejadian kayak gitu, aku jadikan pelajaran untuk selalu ambis. Dan ya itu jadi ini aku sih pegangan hidup untuk selalu memaksimalkan apapun yang ada selagi masih ada, ya kan? Nggak cuma pasangan, tapi waktu juga. Oke. Nah, jadi dari situ aku ambis banget nih Kak. Aku ambis, mulai ikut organisasi, aku ikut debat. Organisasi debat, Erlangga Debating Society, aku juga mulai ikut komunitas self development kayak Grow Bareng, bahkan juga kayak komunitas LSM lah, lembaga swadaya masyarakat. Nah dari situ tuh alhamdulillah dimulai dengan aku yang tiba-tiba keterima jadi duta vokasi Kak. Wow, keren banget Kak. Alhamdulillah dari duta vokasi ini mulai lagi nih Kak, aku keterima jadi volunteer di Lombok teman-teman, dan itu dibiayai gratis, gak keluar uang sama sekali, bener-bener gak keluar uang sama sekali, makan dan sebagainya ditanggung. Jadi kayak wow, aku sempat mikir Kak, aduh masa masa kuliahku cuma dihabisin dengan ambis doang, gak ada healing-healingnya. Ternyata healingnya bisa ke Lombok. Jauh langsung ya kayaknya Iya, ya. snorkeling, dan kayak pertama kalinya aku pergi berangkat sana sendirian, naik kapal ke pelabuhan. Oh my god, itu seru banget sih. Setelah dari sana, alhamdulillah aku mulai dapat ini juga sih Kak. Dapat jalan juga di minatku juga sih di debat ya kan. Debat tuh aku alhamdulillah bisa menang, sehingga aku bisa menjadi awardee silver medal di Olimpiade Vokasi UNER. Wow, keren banget. Kayak gini ya rasanya duduk di sebelah orang keren tuh gini ya kan. Kayak ada nyetrum-nyetrumnya dikit gitu. Insya Allah nanti yang sebelahnya sini nih diganti oleh kakak. Amin. Ya. Gantian yang diundang gitu ya Kak. Iya, amin. Luar biasa. Oke, ya jadi aku menang di debat waktu itu Kak. Ya alhamdulillah aku bisa debat ternyata nih. Padahal aku sering kalah debat sama orang tua. Aduh, itu gak bisa di counter sih Kak ya kalau orang tua itu. Iya, takutnya dikutuk jadi maling kundang. Iya, kalau jadi batu udah gak bisa debat nih. Ya iya nih, jadi berhala lagi. Aduh, iya lagi. Oke, itu di kompetisi. Setelahnya juga alhamdulillah aku di Mawapres Kak. Jujur di Mawapres yang sekarang nih aku lagi udah dibenang di fakultas, sekarang masuk ke tingkat universitas. Jadi mohon doanya teman-teman, aku bisa masuk juara 3 besar lah ya di tingkat universitas ini, jalur diploma. Oh ya, Minta itu doanya ya teman-teman, iya, betul juga, biar bisa membawa nama perbankan dan betul, keuangan di kancah amin, Universitas amin, Airlangga. amin. Selain aku ambisi juga tuh, aku pengen juga memberikan sosial. Dulu aku berpikir ambisi itu untuk diriku sendiri, untuk bisa dapat validasi. Tapi ternyata nih Kak, setelah aku jadi duta dan juga punya beberapa achievement lainnya, aku kan jadi sering diundang juga nih Kak ke beberapa
tempat seminar gitulah. Dan aku tuh bisa ngasih nih ke inspirasi. Nah, salah satunya ada SMA yang keterima di sini, katanya dapat motivasi dari aku. Wow, keren banget. Padahal beda sekolah. Ada juga yang dari beda sekolah juga, ini tuh dia keterima di salah satu PTN di Bali, dan dia nanya-nanya semuanya di aku karena kata dia semenjak aku di seminar itu tuh aku bilang kalau aku tuh terbuka banget, openly banget buat ditanya-tanya tentang gimana sih cara hidup sebagai anak perantauan ya kan. Apalagi belum 2 tahun ini aku belum pulang. Jadi setelahnya tuh aku berpikir ambisi aja untuk kompetisi nggak cukup bagi aku untuk hanya untuk validasi. Sekarang aku ubah mindsetku, lebih baik aku memberikan bakti sosial ke orang lain, dan ucapan terima kasih dari mereka semua bagi aku tuh udah lebih dari cukup dibanding cuma validasi dari beberapa orang. Ucapan selamat, semangat, enggak. Aku lebih baik suka dengan kata-kata terima kasih Kak Levi motivasinya. Alhamdulillah banget sih Kak itu. Jadi oh ya, kalau misalnya teman-teman juga pengen berkarir di Mawapres ya, please teman-teman kontak aku juga ya, biar aku bisa bikin bangun legacy nih, legacy anak-anak PB tuh. Boleh tuh. Langganan Mawapres nih Kak. Jadi teman-teman jangan lupa untuk kontak aku ya. Aku openly banget buat kita bikin legacy PB itu bisa super Messi. Oke. Selain bawa nama PB, kita juga membawa nama Fakultas Vokasi. Betul banget. Jadi highlight dari Kak Levi ini adalah achievement itu adalah belakangan, tapi yang penting adalah sharing is caring. Iya, sharing is caring itu paling penting. Oke nih Kak Levi, tadi kan udah di-mention nih, udah di-spill dikit bahwasanya ada support system lah ya bahasanya sekarang itu Kak Levi. Jadi gimana sih Kak Levi itu memaknai support system atau orang-orang baik di sekitar Kak Levi? Pastinya di prestasi-prestasi Kak Levi ini pasti ada sad side-nya atau bagian sedih-sedihnya gitu kan. Jadi yang pertama aku pengen bilang, support system itu nggak harus dari keluarga, nggak harus dari sahabat, nggak harus dari teman terdekat, bisa aja dari orang asing yang nggak begitu kenal. Karena jujur ya Kak, ada kalanya loh orang yang terdekat dari kita tuh malah iri, malah nggak suka kita menang, ya kan? Betul Kak. Ya kan, betul banget kan, pasti relate banget. Nah, relate sekali. Jujur, support system bagi aku adalah orang yang selalu ada untuk aku, nggak terlepas hubungannya dia dengan kita itu apa. Jujur, aku di Duta ya Kak, ini bukan berarti aku mendiskreditkan keluarga, enggak, keluarga tetap utama, tapi ini mungkin ada aja orang yang nggak dapat support dari orang terdekat ataupun keluarganya itu sendiri kan. Nah di sini aku bilang teman-teman, bangunlah relasi sebaik mungkin ya kan, karena dengan relasi sebaik mungkin ini ya, luas, mungkin bisa aja loh temen yang nggak kamu kira bakal deket tuh malah makin deket dalam jangka waktu deket banget. Kayak aku jujur berterima kasih banyak ke Kak Luhut. Kak Luhut ini yang selalu menyediakan tempat tinggal. Jadi jauh sebelum aku tinggal di masjid ya Kak, Kak Luhut ini kayak selalu nawarin tempat tinggalnya gitu, dan aku kayak makasih, tapi aku juga ini malu gitu loh. Sungkan gitu ya Sungkan Kak ya. juga, makanya aku pilih ya udahlah di masjid aja ya kan. Tapi alhamdulillah sungkan aku hilang karena Kak Luhut tuh orangnya baik banget ya. Itu Kak Luhut. Yang kedua juga Kak Bagus. Makasih banyak Kak Bagus yang selalu marahin aku kalau misalnya ketika pulang Duta, Levi tidur di mana? Aku bilang di masjid, pasti dia ngamuk. Ya, itu makasih banyak ya sudah selalu caring sama aku juga. Terus keluarga makasih banyak tentunya. Nah, di sini juga terima kasih juga ke anak-anak kontrakan nih, anak-anak kontrakan kayak Sani, Rasid, Ahmad, juga Dani yang selalu bantu aku ketika aku butuh bantuan ke Surabaya, dan juga selalu ngasih aku feedback apa yang kurangnya dari aku, bagaimana aku bertutur kata, bagaimana aku bersikap. Karena kan emang orang Jawa itu dari segi sopan itu kan paling bagus banget ya bagi aku ya. Nah, dari situ tuh mereka sering banget negur aku, Levi ini tuh nggak baik, yang bener tuh gimana, ya gini. Nah, aku bener-bener apa ya, bersyukur banget bisa ketemu mereka ya. Semoga kalian sehat selalu deh. Terus juga teman-teman terdekat aku deh yang sering banget bantu aku. Ya, ini juga sih, guru juga kan kayak Bu Etin, kepala sekolah, dan beberapa guru lainnya juga kayak pas bantu aku kena masalah finansial waktu itu yang secara tiba-tiba dapat tunggakan besar kan. Mereka kan gak sering berinteraksi dengan aku terus gitu loh ketika masih sekolah, tapi gak taunya mereka malah bisa bantu gitu loh. Itu sih benar-benar orang-orang terdekat itu support system gak harus dari yang terdekat. Pacar aja terkadang ada orang yang ngeluh katanya pacarnya sering ngekang ini itu, ya kan? Ya, jadi betul. Bener kan, gak semuanya tuh dari orang terdekat. Jadi cari relasi sebaik mungkin, nanti kalian juga bakal dapat orang yang terbaik dari relasi tersebut. Nah, itu termasuk rezeki juga Kak. Nah, teman-teman juga, aku juga berpikir
support system itu nggak harus yang selalu caring juga sama kita, tapi kita bisa mengekspresikan diri kita yang sebenarnya. Kayak aku emang kelihatan kayak duta dan sebagainya gitu, tapi kalau sama teman-temanku yang kontrakan tuh aku bisa kayak seru-seruan bareng gitu Kak. Kayak misalnya ya, mungkin kalau ditanya siapa yang paling random di kontrakan juga aku sih. Kayak ibaratnya kita habis dapat ini kan, makan apa ya sih, berkat dari domba gitu loh Kak. Apa sih pas lagi Idul Adha. Nah, dapat kupon domba, kita dapat daging. Itu teman-teman bingung, "Lep, ini gimana bakarnya, nggak ada apa alatnya." Nah, aku waktu itu malah ngide gitu loh. Pagar kontrakan aku cabut, aku taruh itu. Gila. Aku taruh di situ. Jadi mohon maaf banget ya Pak Slamet ya. Di momen yang puasa ini aku minta maaf juga ya. Minal aidin lagi nih. Iya, minal aidin. Tapi untuk beberapa kerusakan udah kita ganti juga kok. Udah aman. Karena emang pagar yang kita pakai juga emang udah ngelupas gitu kayak, dan yang bagian ngelupasnya aja yang kena, dan itu udah aku bersihin juga. Ya bisa serandom itulah kalau aku sama orang-orang yang bener-bener nyaman gitu ya Kak. Nyaman banget. Jadi ya support system itu adalah orang yang nggak terbatas kalian melakukan sesuatu, tapi kalian bebas melakukan sesuatu tapi di jalan yang benar. Kayak gitu. Juga ada kata-kata gini gak sih Kak? Ada enemy to lovers, lovers to enemy. Iya betul banget. Itu sangat relate banget ya Kak ya. Iya betul banget Kak. Luar biasa. Oke nih Kak, tadi kan kita udah bercerita, Kakak udah memberikan insight yang sangat luar biasa banget. Nah, ada nggak Kak pesan untuk teman-teman yang lagi nonton nih? Jadi aku mau kasih pesan ya, walaupun aku sering dikira random juga ya sama teman-teman dekatku, tapi please ini jadiin apa ya, kata-kata yang bisa jadi motivasi kalian. Yang pertama ini guys, kalian itu hidup ya di dunia ini sebenarnya nggak menuntut kalian untuk lebih baik dari orang lain atau berlomba-lomba di bidang dunia, enggak, di duniawi enggak. Kalian itu ada di sini cuma untuk penuhi takdir kalian dan beribadah. Ya, penuhi takdir kalian. Dan takdir kalian itu kan ada takdir yang bisa dirubah dan yang tidak bisa diubah. Nah, kita fokus yang bisa diubah. Teman-teman, aku ketika gagal mawapres ya, itu aku nangis 3 hari. 3 hari aku nangis, kayak ngerasa kecewa, kok aku bisa kayak gini, aku bodoh kah atau gimana. Tapi ternyata ya enggak, aku nggak bodoh atau gimana. Ini momen ketika aku melankolis banget padahal aku nggak kayak gitu juga, tapi melankolis banget, kayak nangis ada aja alasannya. Jadi di situ tuh aku kayak mikir, oh iya ya, aku mungkin kalah karena emang takdirku saat ini kalah. Tapi aku jadikan itu sebagai ambisi. Ambisiku itu ya manjada wajada, yang bersungguh-sungguh. Setelah kejadian yang menimpa aku di bagian finansial tuh, aku langsung berpikir harus memanfaatkan semuanya dengan baik. Nah, itu lewat ambisi dan juga realistis. Nah, yang kedua, setelah ambisi dan realistis juga udah punya nih ya, teman-teman juga harus tahu ketika kalian ada di tempat yang menurut kalian itu kalian jadi kecil ya. Ini berkaitan juga dengan makna hidup yang aku bilang tadi. Kalian penuhi takdir kalian bukan sebagai orang yang mengalahkan mereka semua. Karena kan banyak Kak orang-orang kalau bisa ketemu orang yang lebih berprestasi malah ciut nyalinya ya kan, nyut. Nah, enggak, justru sekarang ubah mindset-nya. Teman-teman kalau misalnya udah ada di situ, berarti secara kapasitas teman-teman udah setara. Gak peduli dengan backgroundnya mereka semua. Karena ya background itu semua beda-beda. Bisa aja kalian mikir teman kalian paling berprestasi, ada yang lebih dari itu. Jujur, kayak gitu. Nah, makanya teman-teman ubah mindset-nya. Kita setara, baik menang atau kalahnya, takdir kalian itu takdir yang harus kalian penuhi ya. Nah, bisa diubah atau enggak? Bisa, asalkan kalian ambis. Kayak aku, ketika aku kalah, aku mikir, oh kalau misalnya aku nggak ambis, bisa aja loh aku nggak jadi salah satu kandidat mawapres ya. Ternyata walaupun aku udah ambisi, ternyata kalah. Oh ternyata kapasitasku saat ini masih seperti ini. Evaluasi lagi, meningkat pesat. Makanya aku bisa jadi yang seperti sekarang ini Kak. Berarti intinya mencoba dulu. Coba dulu aja. Itu belakangan. Hasil belakangan. Gak ada yang menuntut kalian ya. Kalian cuma dituntut untuk memenuhi takdir kalian, oke? Karena ada orang yang takdirnya harus gagal, ada juga orang yang takdirnya harus berhasil, ya kan? Gak mungkin kan? Gak mungkin semua orang takdirnya harus berhasil semua. Kalau berhasil semua ada aja ya, orang yang pengen gitu. Ada aja kayak orang pengen ngerampok masa diberhasilin juga sama Allah, enggak kan? Ya, ada juga yang harus jadi pemenang, ada yang juga harus yang kalah. Tapi teman-teman harus punya mindset, kita jiwa pemenang, kita harus ambis yang terbaik sebaik-baik mungkin. Dan juga teman-teman harus tahu gak usah pikirin dengan hal-hal background yang lain ya, gak usah lah, itu gak usah dipikirin. Sama ini sih Kak, yang terakhir ini buat teman-teman semua, ini dari aku ya.
alasan aku bisa perform di Duta, di Mawapres juga, aku nggak mikirin teman-temanku yang udah punya persiapan matang. Aku nggak peduli sama mereka semua, yang aku pedulikan diriku pasti jadi yang terbaik, berikan yang terbaik maksud aku. Nah, jadi ketika orang-orang udah siapin materi tapi dia malah gugup ya kan, atau malah kagetan dan gak bisa improvisasi, ya aku bisa improvisasi sendiri karena aku udah terbiasa, karena confidence-ku udah kuat gitu loh. Bahkan pas di Duta, aku pernah ditanya gini di tes bakat, kamu udah siapin ini dari kapan? Aku bilang dari sebelum tes kak. Nah itu kan kayak wah confident banget. Iya karena aku confident, lebih baik aku confident dari sekarang ya kan. Karena aku mikir aku nggak mau nunggu-nunggu lah aku ada kejelasan atau enggak, ya aku pokoknya ambisi aja semuanya harus bisa sekarang gitu loh. Nah dengan bisa seperti itu tuh alhamdulillah makna hidup aku tuh kayak yang tadi tuh yang di awal, jadi bisa terpenuhi semua pemenuhan takdirku jadi duta dan sebagainya. Jadi di highlight ya teman-teman, kita tuh punya timingnya masing-masing. Kita punya waktu untuk gagal, kita punya waktu untuk berhasil. Jadi tuh jangan anggap kalau misalnya kalian gagal itu tuh udah akhir, udah aku gak mau coba lagi. Atau menjadikan, kan biasanya gini ya kak ya, kita punya temen dekat dia tuh udah berprestasi di sini, terus kita pikir kayaknya udah cukup dia aja, aku nggak mau. Nah itu jangan ya teman-teman, kita harus tetap mencoba dan berusaha dan memaksimalkan kesempatan yang diberi sama Tuhan. Iya betul banget sih kak. Oke nih Kak Levi, tadi kan kita udah membahas dari sisi eksternalnya nih, which is orang yang support system kita, orang-orang baik dari kita. Nah dari Kak Levi sendiri nih, apa sih yang memotivasi diri Kak Levi hingga saat ini kakak menjadi seorang duta dan seorang Mawapres? Oke, jadi yang motivasi ya pasti teman-teman udah kelas ya dengan keluarga juga dengan teman-teman terdekat. Dulu motivasi aku itu realistis dan ambis ya. Dulu aku bahkan masuk ke di SMK itu dapat titel terambis. Wow. Ya. Terus yang kedua juga aku haus validasi, kayak pas SMP kelas 9 ada temanku yang juara 1 itu dari kelas 8 dari kelas 7 sampai kelas 8. Pas kelas 9 kayak orang-orang mikir dia pasti lagi bakal juara lagi. Nah waktu itu kan kita jadi satu kelas lagi kan setelah diacak. Terus aku jawab aja dengan raport gitu kan. Gak taunya pas ibuku ambil raport, aku langsung juara 1 di situ. Karena aku ambis dan aku dapat validasi juga dari ibuku gitu. Tapi aku sadar sih gara-gara ambisi kayak gitu, ketika aku kalah itu aku terlalu melankolis, kayak waktu pas masih Mawapres kan aku jadi nangis 3 hari. Padahal harusnya nggak usah gitu. Masa kalah doang kayak gini masa udah nangis ya kan? Cengeng banget. Tapi dari situ aku sadar ada yang harus dirubah dari diriku sendiri. Mindset maksudnya. Mindset. Ini ya, saya juga agak nge-lag nih kak. Lagi puasa. Iya, betul. Maaf ya teman-teman. Iya. Jadi mindsetku aku ubah. Jadi lebih baik aku berambisi, tapi berambisi untuk memberikan manfaat. Kak, tahu gak sih sebelum aku diundang ke sini juga aku kan udah diundang jadi di seminar salah satu sekolah gitu. Dan aku seneng banget gitu kak, ketika mereka keterima SNBP dan lari ke aku untuk minta advice atau saran dan juga langkah yang konkret gimana, itu aku seneng banget. Oh ternyata dengan bersosial ini tuh bisa memberikan rasa seneng gitu. Jadi bagi aku ya, motivasi aku itu adalah aku lebih pilih menjadi orang yang bermanfaat dibanding jadi orang yang ambisi dan haus validasi. Itu value-ku sekarang. Ibarat ini ya kak ya, lagunya Roma Irama nih, Taman Tanpa Bunga. Iya, karena aku udah sediain taman ya, ibarat sediain taman dengan ambisiku, achievement, tapi gak ada yang bikin orang tertarik, yaitu dengan apa ya, mereka bisa merasakan langsung. Nah bunga kan kayak ibaratnya bisa dianalogikan kayak bisa dirasakan langsung, kayak dipegang, dicium gitu. Nah dengan aku punya achievement dan aku juga bisa membagikan itu ke teman-teman, alhasil kan teman-teman juga kayak bisa merasakan, oh iya ternyata dari Kak Levi ini aku bisa belajar stepnya tuh yang baik itu kayak gini gitu loh. Nah itu juga teman-teman, makanya jangan haus validasi tapi haus akan bersosialisasi dan juga memberikan bakti yang baik gitu sih. Karena iya kayak kalau misalnya orang berhasil terus dia mention kita sebagai motivatornya tuh kayak ini lebih berharga daripada mungkin menjadi winner itu bangga karena hasil kita sendiri, tapi orang berhasil karena kita itu juga kayak keren, gue bisa memotivasi orang lain gitu gak sih kak? Betul banget, motivasi itu merubah diri sendiri itu paling gampang kak.
merubah orang lain itu susah. Wow, Itu. kata-kata hari ini ya teman-teman. Yoi. Dan itu sih yang menurut aku paling penting bagi kita semua. Jangan terlalu haus validasi. Sekali lagi jangan terlalu haus validasi, karena sekalinya jatuh ya, ibarat dari awan ya kan, jatuh langsung ke bumi gitu kalau kita kalah. Tapi kalau misalnya dengan aku kalah pun ternyata aku masih bisa ngasih impact ke orang-orang untuk lebih paham lagi gimana, alhamdulillah. Itu malah ketika dia berhasil, aku juga merasa jadi berhasil juga, Kak. Makanya kan ketika aku kalah di Mawapres saat itu dan sekarang aku keterima jadi Mawapres ya, aku kan kayak pengen bikin legacy juga di perbankan ini ya, jurusanku ini, karena aku pengen orang-orang tuh lebih tahu gitu loh secara relevan itu bagaimana. Makanya aku juga sering jadi tutor angkatan, ngajarin satu angkatan, dan juga bikin saluran WhatsApp yang isinya materi-materi yang dijelaskan dosen berjam-jam, tapi bisa aku ringkas dengan lebih singkat gitu. Ini bukan berarti aku mendiskreditkan dosen ya, enggak, tapi maksudku ini lebih relevan aja gitu kata-katanya gitu loh, lebih mudah dipahami ya kan, buat orang-orang yang masih awam. Sehingga aku berpikir ya dengan seperti itu tuh aku bisa memberikan manfaat yang baik gitu loh. Mungkin itu jadi bisa pahala jariah juga, Kak. Iya, betul. Teman-teman, makanya bagi teman-teman yang pinter ya, jangan simpan sendiri tapi bagikan ke orang lain. Oke Kak, last but not least nih Kak. Oke, Ini kan betul. udah banyak banget nih motif. Oh Kak puasa Kak. Enggak apa-apa. Oke, lanjut. Oke, jadi kan tadi udah Kakak share nih motivasi Kakak, terus bagaimana Kakak bermimpi dan lain sebagainya. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak sepenting apakah sebuah mimpi itu dalam kehidupan seseorang, dan apakah mimpi itu tuh boleh diperjuangkan, bisa diperjuangkan, dan kalaupun bisa diperjuangkan atau pantas diperjuangkan, perjuangan seperti apa itu? Oke, aku analogikan dengan buku ya. Oke. Kamu kalau baca buku biasanya baca apa dulu? Daftar isinya sih. Nggak mungkin langsung isi kan? Nggak mungkin. Nah, dengan daftar isi kan kita jadi tahu ya, bab 1, bab 2 isinya seperti apa, bab 3 jalannya seperti apa, bab 4 juga menuju ending seperti apa, ya kan? Pengembangan karakternya bagaimana. Nah, begitupun dengan mimpi. Mimpi itu ibarat sebagai daftar isi kita. Kita hidupnya itu sebagai isinya. Nah, kita itu penulisnya. Di sini kita dapat mimpi, misalnya mimpi aku kerja di OJK atau BI lah ya. Nah, dari situ tuh aku paham gitu teman-teman. Oh iya, kalau misalnya aku menuju OJK atau BI, pasti aku runtusin dulu nih. Selama kuliah, aku harus fokus apa? Setelah fokus apa nih? Oke, cara dapetin hal seperti itu tuh bagaimana? Nah, untuk dapetinnya tuh butuh apa aja? Nah, contoh kayak pas aku pengen kerja di OJK ya kan, aku runtutin tuh dari sekarang. Kira-kira yang perlu aku lakuin itu apa ya? Oh iya, cari-cari dulu nih, jurusan apa yang dari perbankan yang relate dengan posisi yang dibuka di OJK. Setelah aku udah tahu aku pengen jadi mungkin senior analis lah ya, senior analis perbankan, aku cari lagi menjadi senior analis perbankan, aku butuh apa lagi nih? Ibarat itu bab 1, bab 2-nya aku cari tahu apa yang bisa aku lakukan. Oh, ternyata ambil sertifikasi, ternyata aku harus mengembangkan diri, ternyata aku harus ikut organisasi seperti ini, seperti itu. Setelah itu masuk lagi nih ke bab 3, setelah dapat sertifikasi, aku harus apa nih? Oh, ternyata nggak hanya harus punya sertifikasi, harus tahu juga lingkungannya seperti apa, seperti kompetisi untuk masuk ke sana tuh bagaimana. Kan mungkin ada aja gitu, kayak harus tes ini, tes itu, berarti selain punya sertifikasi, aku harus siapkan juga untuk tes ini. Nah, sehabis yang tes ini, baru deh aku jadi makin berkembang gitu loh. Oh, ternyata setelah dapat sertifikasi, ternyata masuk sini, pasti secara wawasan, secara isi juga aku udah punya gitu. Sehingga ketika aku jadi senior analis, itu adalah ending yang aku mau. Gitu. Jadi ya itu tadi ya, kayak kata-kataku tadi, aku hidup cuma untuk memenuhi takdirku seperti apa di sini. Jadi mimpi itu sangat penting untuk diperjuangkan, bukan Penting hanya banget. pasangan ya teman-teman. Kan Banget. biasanya teman-teman nih, aku hidup tanpa kamu bagai lalala. Yang sebenarnya itu adalah kalau kalian nggak punya mimpi, kalian tuh nggak punya semangat dalam hidup gitu ya kayak berarti. Itu kan masih ini ya kan, apa masih bentuk analoginya ya dalam buku. Nah, terus gimana sih cara memenuhi kita mimpi tersebut? Yang pertama, teman-teman kalau misalnya cuma sebatas mikir doang, nggak ada action dan juga bikin planning, itu nggak cukup. Teman-teman harus journaling. Journaling itu penting banget loh, Kak. Jadi kayak setiap pagi teman-teman bangun, bikin deadline. Kita pagi ini mau ngapain aja, kayak aku nih. Waktu itu aku bikin deadline, aku waktu itu jadi atlet, harus berprestasi juga bagaimana. Itu aku bikin deadline panjang banget sampai aku rinciin aku tidur harus di jam berapa, tidur siang di jam berapa juga gitu loh. Sehingga kayak dari situ tuh aku paham ternyata
journaling itu impactful banget, dan kalian yang lihat aku sekarang itu adalah diri aku yang sudah melakukan journaling, teman-teman. Setelah journaling, teman-teman tuh bakal jadi tahu gitu loh, pedoman kedepannya itu seperti apa. Nah itu dia. Jadi untuk memenuhinya itu lewat tools ya, lewat journaling sama relasi sih ya. Oke. Be humble ya guys. Jadi bermimpi doang itu kurang kalau misalnya nggak ada pembuktian. Nggak ada Seperti itu pembuktian, ya, nggak ada alat cuci. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih mimpi kalian besar, ya action kalian harus lebih besar. Betul banget. Gitu. Ada sedikit motivasi yang pernah saya baca gini Kak. Apa? If you want something you never got, Yeah. you do something you never did. Yes. Jadi kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang belum kalian dapetin, kalian harus melakukan apa yang belum kalian lakukan. Itu bagus banget sih kata-katanya. Itu kayaknya langsung pecatat nih kata-kata hari ini. Note ya, langsung di note ya teman-teman. Iya, jadi betul banget sih. Kalau misal kalian nggak ada pembuktian juga ya, dan juga nggak ada action juga, itu percuma. Nah, journaling itu sebagai triggernya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah trigger jam segini harus ngapain, ya udah lakuin aja sekarang gitu loh. Jadi kita perlu untuk membuat skala prioritas. Betul banget. Oke nih Sobat PB, kita udah di penghujung acara karena kita udah banyak banget mengkulik tentang Kak Levi nih. Kalau boleh saya highlight nih ya Kak, dari yang apa Kak Levi sampaikan ini, bener-bener sebelum nyampe ke temen ini, udah sampai ke saya banget ini Kak, udah kayak bener-bener mendugur diri saya untuk kayaknya kamu harus mencontoh orang ini. Yeah. Seperti yang udah kita introin di depan, bahwasanya setiap episode itu tuh memberikan insight yang luar biasa untuk teman-teman PB sekalian. Nah dari kisah Kak Levi tadi ini, kita bisa mendapatkan bahwasanya sebuah mimpi yang besar itu bisa didapatkan dari usaha yang besar. Tantangan itu bukan akhir dari segalanya, dan kegagalan merupakan awal dari kesuksesan. Seperti itu Kak Levi? Yeah. Mungkin cukup sekian episode This is PB Punya Podcast kali ini. Apa mungkin Kak Levi punya kesan pesan nih untuk para panitia? Oke, kesannya yang pertama ini sih. Makasih Alken dan tim Elita juga ya. Kamu juga nih yang udah jadi moderator yang sangat bisa ngimbangin ya skala aku sebagai extrovert nih. Thank you banget udah diundang, dan aku juga berharap teman-teman ya, ini pesanku ya, teman-teman, mungkin teman-teman saat ini yang sedang melihat ataupun panitia juga yang sedang melihat aku, tapi aku yakin suatu saat lagi tahun depan salah satu dari kalian adalah yang akan menggantikan aku, ya kan? Dan aku juga menunggu banget nih episode-episode seru lainnya yang penuh wawasan juga ya tentunya. Amin, amin, amin. Oke Sobat PB, see you in the next episode.